nama saya yaitu Evi Yuliasari. Nah, di video ini mungkin saya akan menayangkan andaikan saya menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah tentunya ingin menjadikan sekolahan tersebut menjadi sekolahan yang lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya, dengan mengedepankan tenaga ekstra untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolahan tersebut. Mungkin permasalahan itu yang saya angkat di video ini, yaitu yang pertama tentang tenaga pendidik, yang kedua adalah peserta didiknya, dan kemudian sarana prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. Baiklah, masalah yang pertama mungkin berkaitan dengan tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, biasanya tenaga pendidik ini disebut sebagai seorang guru. Nah, guru diartikan dalam bahasa Jawa yaitu orang yang digugu dan ditiru. Apa yang diperintahkan oleh seorang guru pasti akan dilaksanakan oleh seorang siswa. Karena itu disebut sebagai orang yang digugu. Kemudian ditiru. Apa yang dilakukan oleh seorang guru pasti akan ditiru oleh seorang siswa. Jadi, seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Kemudian mungkin saya akan lebih selektif lagi dalam penerimaan tenaga pendidik, karena tenaga pendidik yang profesional pasti akan menghasilkan anak didik yang profesional juga. Di antara kriteria menjadi seorang guru yang profesional yaitu harus menguasai bidangnya. Banyak kasus yang saya temui di berbagai sekolah yaitu seorang guru tidak menguasai bidangnya. Saya contohkan seperti ini. Seorang guru bahasa Indonesia mengajar matematika. Itu kan tidak sinkron dan mengakibatkan kerugian pada peserta didiknya karena sulit untuk menerima ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Kita bayangkan saja, untuk mendapatkan satu bidang studi saja, kita membutuhkan waktu maksimal itu 4 tahun untuk pemantapan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional. Selain tenaga pendidik harus menguasai bidangnya, tenaga pendidik juga tidak boleh menerapkan sikap diskriminasi terhadap peserta didiknya. Kita ketahui bahwa di setiap sekolah pasti ada anak yang bandel, anak yang tidak sopan, bahkan melawan seorang guru. Semua itu seharusnya tidak boleh seorang guru itu menerapkan sikap diskriminasi, sikap acuh tak acuh kepada peserta didik tersebut. Karena peserta didik yang biasanya bandel, tidak sopan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian yang mungkin dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Jadi dia melakukan hal-hal yang membuat guru tersebut itu merasa risih atau merasa marah gitu terhadapnya. Itu seharusnya tenaga pendidik mengambil sikap merangkulnya, bukan bersikap acuh tak acuh. Masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan peserta didik. Nah, di sini mungkin saya akan menciptakan peserta didik yang berkualitas, bersih, kemudian disiplin. Yang pertama yaitu peserta didik yang berkualitas. Saya hanya menerima peserta didik yang memang diterima di sekolahan tersebut karena potensi yang dimilikinya, bukan ikut campur tangan seseorang. Jika memang terbukti karena ikut campur tangan seseorang, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Bahkan bisa anak murid tersebut dikeluarkan dari sekolah yang saya pimpin. Yang kedua yaitu peserta didik yang bersih. Jadi, setiap peserta didik yang ada di sekolah yang saya pimpin itu harus menanamkan dalam dirinya yaitu menanamkan sikap menjaga kebersihan. Kemudian peserta didik yang disiplin. Mungkin akan memberikan hukuman yang berat terhadap peserta didik yang melanggar peraturan-peraturan sekolah seperti bolos, tawuran, kemudian terlambat sekolah yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Yang pertama, mungkin yang akan diambil yaitu sikap tegas, ajak musyawarah anak tersebut. Kemudian jika dalam musyawarah tersebut masih melakukannya, kemudian akan mengajukan hukuman seperti misalnya push up dan segala macamnya. Kemudian jika masih melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka kita harus memanggil orang tuanya ke sekolah supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Masalah yang ketiga yaitu berkaitan dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai seperti
Nah, semua itu harus ada di sekolahan untuk menunjang proses belajar mengajar yang berhasil. Karena sarana prasarana serta fasilitas yang memadai itu menggambarkan bahwa sekolahan tersebut adalah sekolahan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.